Tak ada satupun dari mereka yang siap menghadapi apa yang akan terjadi hari itu. Seorang wanita muda yang selama ini dipandang sebelah mata, dicibir tanpa rasa bersalah, dan dicap sebagai simpanan om-om, berdiri tenang di sudut ruangan. Tak ada perhiasan mencolok, tak ada pakaian mahal. Namun, beberapa menit kemudian, mesin mobil mewah memecah keheningan. Satu mobil datang, lalu dua, lalu lebih. Tatapan berubah panik. Senyum sinis menghilang. Dan ketika kebenaran terungkap, seseorang yang paling lantang menghina justru ambruk tak sadar diri. Halo sahabat semua, terima kasih sudah kembali ke channel Cerita Fafa. Di sini, kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang bukan sekedar cerita, tapi cermin realita tentang kesabaran, hinaan, dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Tapi sebelum Fafa memulai ceritanya, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan kisah-kisah menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Nama wanita itu Alia. Bagi sebagian orang, nama itu tidak berarti apa-apa. Namun di keluarga suaminya, nama Alia sering diucapkan dengan nada yang tidak pernah benar-benar ramah. Bukan dengan penghormatan, bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan bisikan, lirikan sinis, dan prasangka yang sejak awal tak pernah ia pahami. Sejak pertama kali Alia diperkenalkan sebagai calon istri, keluarga besar langsung memberi penilaian. Bukan tentang sikapnya yang sopan, bukan tentang caranya berbicara yang santun, apalagi tentang pendidikannya yang baik. Yang mereka lihat hanya satu hal, penampilan Alia yang terlalu sederhana. Ia datang mengenakan pakaian rapi namun biasa. Tidak ada tas bermerek tergantung di lengannya. Tidak ada perhiasan mencolok yang berkilau di leher atau jarinya. Rambutnya tersisir rapi tanpa gaya berlebihan. Ia tersenyum, menunduk sopan, dan menyalami satu persatu dengan penuh hormat. Namun sejak saat itu pula, bisik-bisik mulai muncul. Dia kerja apa? Rumahnya di mana? Mobilnya apa? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan dilontorkan untuk mengenal, melainkan untuk menilai dan menghakimi. Bagi sang mertua, Alia adalah pilihan yang salah. Terlalu sederhana untuk dijadikan menantu di keluarga yang selama ini bangga pada status sosial. Keluarga yang terbiasa dihormati karena harta, jabatan, dan relasi. Dan Alia tidak menunjukkan satupun dari simbol-simbol itu. Sejak resmi menjadi menantu, Alia mulai merasakan perlakuan yang berbeda. Setiap acara keluarga, ia selalu ditempatkan di posisi paling tidak penting. Duduk di sudut, diminta membantu di dapur, mengurus hal-hal kecil yang jarang dilihat orang. Bukan karena ia keberatan, Alia memang terbiasa mandiri dan rendah hati, tetapi karena ia tidak pernah benar-benar dianggap setara. Yang lebih menyakitkan bukan pekerjaan itu, melainkan cara orang memandangnya. Tatapan merendahkan, senyum yang dipaksakan, nada bicara yang seolah mengatakan, kamu beruntung bisa ada di sini. Di belakang punggungnya, cerita berkembang liar. Ada yang bilang Alia hanya berpura-pura polos, ada yang menuduhnya punya penopang keuangan tersembunyi, bahkan ada yang dengan entengnya menyebutnya simpanan om-om. Alia mendengar semua itu. Ia bukan tidak tahu, ia bukan tidak sakit hati. Setiap kata itu seperti duri kecil yang menusuk perlahan satu demi satu. Tidak langsung melumpuhkan, tetapi cukup untuk membuat dada terasa sesak setiap kali ia menarik nafas. Namun, Alia memilih diam. Bukan karena ia tidak punya jawaban, bukan karena tuduhan itu benar, melainkan karena ia dibesarkan dengan prinsip yang sangat kuat. Ayahnya selalu berkata, "Nak, orang yang paling cepat menilai biasanya paling sedikit tahu." Dan ibunya menambahkan, "Tidak semua kebenaran perlu diumumkan.
Ada yang cukup disimpan sampai waktunya tiba. Alia memegang pesan itu erat-erat. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu dari mana ia berasal. Ia tahu nilai yang ditanamkan sejak kecil. Dan ia tahu menjelaskan diri pada orang yang tidak berniat memahami hanya akan menguras hati dan tenaga. Maka setiap kali hinaan datang, Alia hanya tersenyum kecil. Setiap kali sindiran dilemparkan, ia menunduk hormat. Setiap kali namanya direndahkan, ia memilih bekerja lebih tulus. Ironisnya, sikap diam dan sabarnya justru dianggap sebagai kelemahan. Bagi mereka, Alia adalah perempuan tanpa posisi tawar, mudah direndahkan, mudah dijadikan bahan obrolan, mudah dihakimi tanpa pembelaan. Tak ada yang bertanya bagaimana kesehariannya, tak ada yang peduli bagaimana caranya memperlakukan suami dengan penuh hormat, tak ada yang melihat bagaimana ia selalu menjaga tutur kata, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Yang mereka lihat hanyalah apa yang tampak di luar. Padahal, di balik kesederhanaan itu, Alia menyimpan kisah yang tidak pernah ia ceritakan. Sebuah kehidupan yang sengaja ia jalani dengan cara berbeda. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia memilih untuk hidup tanpa pamer. Namun, satu hal yang pasti, semua hinaan itu sedang mengumpulkan bunga. Dan ketika waktunya tiba, bunga itu akan mekar bukan untuk memberhalukan Alia, melainkan untuk membuka mata semua orang yang terlalu cepat meremehkan. Dan tanpa mereka sadari, hari itu semakin dekat. Jika hinaan hanya terjadi sekali, mungkin Alia bisa menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Namun yang ia alami bukan 1 atau 2 kali. Hinaan itu datang terus-menerus, seperti tetesan air yang jatuh ke batu. Pelan, tapi tanpa henti. Dan lambat laun, rasa sakit itu menembus pertahanan hatinya. Setiap pertemuan keluarga selalu membawa ketegangan baru. Alia sering merasa dadanya sesak bahkan sebelum memasuki rumah mertua. Tangannya dingin, nafasnya pendek. Bukan karena takut, tetapi karena ia sudah tahu. Akan selalu ada kata-kata yang menyakitkan menunggunya. Di meja makan, saat semua berkumpul, sang mertua kerap memulai pembicaraan dengan nada yang tampak biasa, namun ujungnya selalu tajam. Zaman sekarang banyak perempuan pintar, katanya sambil senyum tipis. Pintar cari jalan hidup yang cepat. Kalimat itu menggantung di udara. Tak menyebut nama, tapi semua tahu untuk siapa. Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang saling pandang, ada pula yang pura-pura fokus pada makanan. Tak satu pun menegur, tak satu pun membela. Diam menjadi bentuk persetujuan paling kejam yang pernah Alia rasakan. Alia menunduk. Sentok di tangannya bergetar pelan. Ia menahan diri agar tidak menangis di hadapan mereka. Baginya, air mata adalah sesuatu yang sakral. Ia tidak ingin memberikannya kepada orang-orang yang tak pernah berusaha memahami. Kadang hinaan itu datang lebih kasar. Perempuan polos itu biasanya paling berbahaya, ujar seorang kerabat dengan nada bercanda. Yang lain menimpali. Iya, kelihatannya sederhana, padahal siapa tahu ada yang biayai. Setiap kata itu menghantam Alia seperti pukulan yang tak terlihat. Tak meninggalkan luka di kulit, tapi memar di hati. Yang paling menyakitkan bukan hanya kata-kata itu, melainkan ketidakadilan. Mereka tidak pernah benar-benar mengenalnya, tapi begitu yakin dengan tuduhan mereka. Mereka tidak pernah bertanya, tapi sudah membuat kesimpulan. Di hadapan mereka, Alia tetap sopan. Ia menjawab seperlunya, tersenyum secukupnya, dan menjaga adab. Namun saat pulang ke rumah, semua ketegaran itu runtuh. Di kamar, sendirian, Alia sering duduk memeluk lutut. Air mata mengalir tanpa suara. Ia bertanya pada dirinya sendiri, salahkah aku hidup sederhana? Salahkah aku memilih diam? Suaminya sebenarnya tahu apa yang terjadi.
Ia melihat perubahan di mata Alia. Senyum yang semakin tipis, tatapan yang lebih sering kosong. Namun ia berada di posisi sulit, di antara seorang ibu yang keras dan istri yang ia cintai. Beberapa kali ia mencoba membela Alia, namun selalu berakhir dengan konflik yang lebih besar. Sang mertua merasa wibawanya dilawan. Kata-kata berubah menjadi pertengkaran, dan akhirnya Alia yang meminta suaminya berhenti. "Tidak apa-apa," katanya lembut. "Biarkan aku yang menanggungnya." Bukan karena ia lemah, justru karena ia kuat. Alia percaya membalas hinaan dengan amarah hanya akan menjadikannya sama dengan mereka yang merendahkan. Ia memilih jalur yang lebih sunyi, bertahan dengan martabat. Ia mengingat pesan ayahnya setiap kali hatinya hampir menyerah. "Nak, orang yang paling keras merendahkan orang lain biasanya sedang berusaha menutupi ketakutannya sendiri." Dan pesan ibunya yang selalu ia dengar sejak kecil. Kesabaran bukan berarti kalah. Kesabaran adalah menunggu waktu yang tepat untuk kebenaran berbicara. Maka, Alia bertahan. Hari demi hari, minggu demi minggu. Ia menjalani perannya sebagai menantu dengan penuh tanggung jawab. Membantu tanpa diminta, menjaga ucapan meski disakiti, menunduk meski dihina. Namun setiap hinaan itu tidak menghilang begitu saja. Ia terkumpul, mengendap, menjadi beban bagi mereka yang mengucapkannya. Tanpa mereka sadari, kata-kata itu sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Dan Alia tahu, ia tidak perlu membalas apapun. Karena suatu hari nanti, kebenaran akan datang dengan caranya sendiri. Lebih keras daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Dan hari itu sudah semakin dekat. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang tanpa disadari oleh banyak orang akan menjadi titik balik dari semua hinaan, bisik-bisik, dan prasangka yang selama ini mengelilingi Alia. Sejak pagi, suasana hatinya terasa berbeda. Bukan gugup, bukan takut, melainkan tenang. Seperti seseorang yang sudah berdamai dengan apapun yang akan terjadi. Acara keluarga besar itu digelar di sebuah gedung megah di pusat kota. Lampu kristal bergantung di langit-langit, lantai marmer berkilau, dan karpet tebal membentang dari pintu masuk hingga ke aula utama. Satu persatu mobil mewah berhenti di depan gedung. Pintu terbuka, tamu-tamu turun dengan pakaian terbaik mereka. Senyum penuh kebanggaan terpampang di wajah masing-masing. Bagi keluarga itu, acara ini bukan sekedar pertemuan. Ini adalah ajang unjuk diri. Siapa yang datang dengan mobil terbaru, siapa yang mengenakan perhiasan paling mencolok, siapa yang tampak paling berhasil di mata orang lain. Alia datang lebih awal. Seperti biasa, ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna lembut, tidak berlebihan, tidak mencolok. Rambutnya seranggul rapi, wajahnya tenang. Ia melangkah masuk dengan langkah ringan, menyapa panitia, lalu duduk di kursi bagian samping. Tatapan-tatapan mulai mengarah padanya. Beberapa senyum sinis muncul tanpa usaha untuk menyembunyikannya. Sang mertua, yang duduk tidak jauh dari pintu masuk, melirik Alia dari ujung mata. Bibirnya melengkung tipis. "Datang sendiri lagi," gumamnya kepada kerabat di sampingnya. "Pasti nanti pulangnya juga sama," balasnya yang lain dengan tawa kecil. Ia mendengar. Ia selalu mendengar. Namun kali ini, hatinya tidak lagi bergetar. Ia menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam hati, ia berbisik, "Tenang, waktunya hampir tiba." Acara mulai berjalan. Sambutan demi sambutan disampaikan, tawa dan obrolan memenuhi ruangan. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang terasa menggantung di udara. Seperti menunggu sesuatu yang belum terjadi. Beberapa menit kemudian, suara dari luar gedung mulai terdengar. Awalnya samar, seperti deru mesin yang lewat. Tidak ada yang terlalu peduli. Namun suara itu terdengar lagi.
Kali ini lebih dekat, lebih berat, lebih halus. Satu mobil berhenti tepat di depan pintu utama gedung. Petugas parkir bergerak cepat. Beberapa tamu yang berdiri dekat pintu menoleh. Namun belum sempat komentar muncul, suara mesin lain menyusul. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Deretan mobil mewah kini berbaris rapi di depan gedung. Percakapan di dalam aula mulai melambat. Tawa tertahan. Beberapa orang berdiri, penasaran. Mereka saling bertanya dengan lirih. Tamu siapa itu? Keluarga siapa yang datang? Sang mertua mulai merasa tidak nyaman. Ia berdiri sedikit dari kursinya, mencoba melihat lebih jelas. Dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Entah mengapa, firasat aneh mulai merayap di pikirannya. Pintu mobil paling depan belum juga terbuka, seolah sengaja membuat semua orang menunggu. Detik demi detik terasa lebih panjang dari biasanya. Alia tetap duduk. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Wajahnya tenang, hampir tak berekspresi. Ia tidak melihat ke pintu. Ia tidak ikut berdiri. Seolah semua itu bukan urusannya. Namun justru ketenangan itulah yang mulai menggusik perhatian. Beberapa orang menoleh ke arahnya. Ada yang mengernyit, ada yang saling pandang. "Kenapa dia tenang sekali?" bisik seseorang. Di luar, akhirnya pintu mobil terbuka. Siluet seorang pria terlihat. Posturnya tegap, gerakannya mantap, aura wibawanya terasa bahkan sebelum ia melangkah masuk. Di dalam aula, jantung banyak orang berdeguk lebih cepat. Tanpa mereka sadari, hari penentuan itu telah benar-benar dimulai. Detik-detik berikutnya terasa berjalan sangat lambat, seolah waktu sengaja menahan nafasnya. Seluruh perhatian kini tertuju pada pintu masuk gedung. Obrolan berhenti, tawa lenyap. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar jelas di tengah keheningan yang mendadak mencekam. Pintu mobil paling depan terbuka sepenuhnya. Seorang pria paruh baya turun dengan gerakan tenang dan penuh wibawa. Jasnya rapi, sepatunya mengkilap dan sorot matanya tajam namun teduh. Bukan tipe orang yang perlu berbicara keras untuk didengar. Kehadirannya saja sudah cukup membuat orang menyingkir memberi jalan. Beberapa tamu yang memiliki pengetahuan tentang dunia bisnis langsung saling pandang. Wajah mereka berubah tegang. Ada yang menelan ludah, ada yang refleks berdiri lebih tegak. Nama pria itu berputar cepat di kepala mereka. Ia bukan orang sembarangan. Ia adalah figur yang sering muncul di berita ekonomi nasional. Seorang pengusaha besar, seorang tokoh yang dikenal rendah bicara, namun berpengaruh luas. Langkahnya mantap saat memasuki aula. 2 orang berpakaian rapi mengikuti beberapa langkah di belakang, menjaga jarak dengan sikap hormat. Tatapan sang pria menyapu ruangan, bukan dengan sombong, melainkan dengan ketenangan orang yang terbiasa berada di mana saja. Lalu pandangannya berhenti. Di sudut ruangan, Alia duduk dengan tenang. Saat mata mereka bertemu, raut wajah sang pria langsung berubah. Sorot tegas itu melembut seketika. Senyum hangat muncul, bukan senyum formal, melainkan senyum seorang ayah yang menemukan anaknya. "Alia," ucapnya dengan suara jelas, bergema di aula yang sunyi. "Nak, ayah sudah datang." Suara itu jatuh seperti petir di siang bolong. Beberapa tamu terperanjat, ada yang refleks berdiri, ada yang menutup mulutnya sendiri karena tak percaya. Kata ayah itu bergema jauh lebih keras daripada volume suara sang pria. Alia bangkit dari tempat duduknya. Gerakannya anggun dan tenang. Ia melangkah mendekat lalu menunduk hormat. Dengan penuh takzim, ia mencium tangan pria itu. "Maaf membuat ayah menunggu," jawab Alia lembut. Kalimat sederhana itu menghantam seluruh ruangan dengan kekuatan yang tak terlihat. Semua potongan hinaan, prasangka dan tuduhan seolah runtuh bersamaan. Sang mertua berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi. Matanya membesar seakan tak mampu menerima apa yang sedang ia lihat. Otaknya berusaha menolak kenyataan itu, namun tubuhnya bereaksi lebih cepat. "Tidak mungkin," gumamnya lirih. Ia mundur 1 langkah, lalu 2. Tangannya meraba kursi di belakangnya, mencari pedangan. Nafasnya tersengal, dunia berputar. Semua kata-kata pedas yang pernah ia ucapkan kepada Alia, kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar, matanya menggebur, dan sebelum siapapun sempat menahan, ia ambruk ke lantai,
pingsan di hadapan semua orang. Teriakan kecil terdengar. Beberapa orang bergegas membantu, namun perhatian utama tetap tertuju pada Alia dan pria yang berdiri di sampingnya. Sang pria menoleh sejenak, memastikan kondisi ruangan, lalu kembali memandang Alia dengan tatapan penuh kasih. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Alia mengangguk. "Aku baik ya. Tak ada kesombongan di sana. Tak ada keinginan untuk mempermalukan siapapun. Hanya ketenangan seseorang yang tahu bahwa kebenaran akhirnya berbicara dengan caranya sendiri." Di ruangan itu, satu persatu wajah tertunduk. Mereka yang dulu tertawa kini diam. Mereka yang dulu mencibir kini tak berani menatap Alia. Semua menyadari satu hal pahit. Mereka telah salah menilai, dan kesalahan itu tidak bisa ditarik kembali. Dan di saat itulah, seluruh dunia kecil Alia berubah, bukan karena kekayaan yang terungkap, melainkan karena topeng kepalsuan yang akhirnya runtuh di hadapan kebenaran. Setelah kejadian yang mengguncang seluruh ruangan itu, suasana tak pernah benar-benar kembali sama. Aula yang sebelumnya penuh tawa dan obrolan berubah menjadi sunyi canggung. Orang-orang bergerak pelan, berbicara dengan suara ditahan, seolah takut satu kata saja bisa memperparah rasa malu yang sudah terlanjur memenuhi udara. Sang mertua akhirnya sadar. Ia terbaring di kursi panjang dengan wajah pucat dan nafas yang belum sepenuhnya teratur. Di sekelilingnya, beberapa kerabat berdiri dengan wajah tegang, namun tak satu pun dari mereka berani menatap Alia. Tatapan itu terasa terlalu berat, dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Saat sang mertua membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah wajah-wajah yang menunduk. Dunia yang selama ini ia kenal, dunia di mana ia merasa berada di atas, runtuh dalam sekejap. Semua ucapan pedas yang dulu dengan mudah keluar dari mulutnya kini bergema di kepalanya sendiri, berulang tanpa henti. Alia berdiri tidak jauh dari sana. Banyak yang mengira ia akan menikmati momen itu. Banyak pula yang menunggu apakah ia akan membalas, setidaknya dengan kata-kata. Namun yang mereka lihat justru sebaliknya. Alia melangkah mendekat dengan tenang, tidak tergesa, tidak pula ragu. Wajahnya tetap lembut, matanya jernih. Ia menatap sang mertua, bukan dengan kemenangan, melainkan dengan empati. "Apakah ibu sudah merasa lebih baik?" tanyanya pelan. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada kemarahan apapun. Sang mertua terdiam, tenggorokannya tercekak. Untuk pertama kalinya, ia melihat Alia bukan sebagai menantu yang dianggap rendah, melainkan sebagai manusia dengan hati yang jauh lebih besar dari prasangkanya sendiri. Air mata menggenang di sudut mata sang mertua, tangannya gemetar. Dengan suara lirih, hampir tak terdengar, ia berkata, "Maafkan ibu." Kata maaf itu terlambat. Terlalu banyak luka yang sudah tercipta. Terlalu banyak malam yang dilalui Alia dengan air mata. Namun Alia tahu, membawa dendam hanya akan melahirkan luka baru. Alia tidak pernah menyimpan dendam, jawabnya lembut. Alia hanya ingin dihargai sebagai manusia. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Beberapa kerabat menunduk lebih dalam. Mereka sadar, selama ini mereka bukan hanya salah menilai, mereka telah gagal menjaga adab. Setelah kejadian itu, perubahan terjadi perlahan. Sikap keluarga berubah drastis. Sapaan menjadi lebih hati-hati. Nada bicara lebih rendah. Namun Alia tetap sama. Ia tidak menuntut perlakuan istimewa. Ia tidak memamerkan siapa ayahnya. Ia tidak mengungkit masa lalu. Ia tetap membantu di dapur, tetap menyapa dengan senyum, tetap rendah hati. Justru sikap itulah yang membuat penyesalan mereka semakin dalam. Beberapa hari kemudian, sang mertua mendatangi Alia secara pribadi. Tidak dengan amarah, tidak dengan gengsi, melainkan dengan hati yang rapuh. Ia mengakui semua kesalahannya. Ia menangis. Ia meminta kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Alia mendengar. Ia tidak memotong. Ia tidak menghakimi. Ia hanya mendengar. Karena ia tahu, setiap orang berhak belajar dari kesalahan. "Terima kasih sudah mengajarkan ibu banyak hal," kata sang mertua akhirnya. Alia tersenyum. "Kita semua sedang belajar, Bu." Dari hari itu, satu hal menjadi jelas bagi semua orang. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh harta, melainkan cara ia memperlakukan orang lain. Dan pelajaran itu datang dari seseorang yang selama ini paling diremehkan. Alia pergi dijemput mobil mewah, benar. Namun yang ia tinggalkan jauh lebih berharga.
Sebuah cermin besar di mana semua orang akhirnya melihat diri mereka sendiri dengan jujur. Dari kisah ini, kita belajar bahwa penampilan bukan ukuran nilai seseorang. Kesederhanaan bukan tanda kekurangan, dan diam bukan berarti lemah. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tidak tahu kisah hidup dan latar belakangnya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika cerita ini memberi pelajaran atau menyentuh hati kamu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang terdekat. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, dengan kisah kehidupan penuh makna lainnya. Terima kasih.